Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wal khairu wa syarru bimasi'atillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan Guru Agung yang mulia Pangersa Abah Aos, kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, tambah barokah karomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjang umur, dan juga tambah terus kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan itu juga bisa mengalir sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah manakib online sedunia yang dipimpin oleh, yang dikoordinatori oleh Ibu Susi, dan juga beberapa akhwat, juga ikhwan yang menjadi motor daripada kegiatan ini. Saya doakan para penggerak daripada kegiatan ini terus diberikan kesehatan, ditambah rezekinya. Bahkan juga untuk kita semua yang selalu hadir dalam manakib online sedunia ini, semoga tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah hidupnya, hingga hidup kita menjadi hidup yang manfaat, yang tenang, damai, tentram dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di dunia ini, dalam hidup kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan manakib online sedunia ini telah menjawab salah satu hukum, ya, hukum yang membatasi kita dalam hidup ini sebenarnya. Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa sesungguhnya kita ini seringkali menjadi tidak nyaman hidupnya, menjadi gelisah, menjadi resah, cemas, dan lain sebagainya, itu karena kita terbatasi oleh dua hal. Satu, kita terbatasi oleh ruang. Dua, kita terbatasi oleh waktu. Ketika bicara tentang ruang, maka sesungguhnya yang kita ketahui adalah sebatas yang ada dalam ruangan kita. Di luar ruang kita, maka kita tidak tahu. Sehingga seringkali kita cemas terhadap sesuatu yang kita tidak tahu karena kita berada di sini, berada di ruang tertentu. Sesuatu yang di luar ruang kita, kita tidak tahu. Contoh, misalnya mobil. Mobil kita hari ini kita parkir di suatu tempat yang jauh dari tempat kita berada. Tempat itu kan ruang. Suatu ruang yang di luar kita, di luar adanya kita tidak tahu. Sehingga mobil kita kunci. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil kita di luar ruang di mana kita berada. Motor begitu juga. Motor kita taruh di luar aja, di parkiran aja, itu pasti dikunci. Kenapa? Karena kita tidak tahu di luar ruangan itu. Nah, maka
pengetahuan kita yang terbatas atau yang dibatasi oleh ruang ini kadang membuat kita cemas karena kita tidak tahu apa yang terjadi di ruang sana. Itu satu. Yang kedua, kita juga terbatasi oleh waktu. Waktu itu kan terbagi 3. Ada waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Sudah menjadi hukum, bukan lagi teori, tapi hukum. Bahwa kita berada di waktu yang sekarang ini tidak bisa masuk ke waktu yang lalu. Begitupun kita berada di waktu sekarang ini tidak bisa masuk ke waktu yang akan datang. Itu sudah hukum, bukan lagi teori. Yang tadi saya bilang hukum. Nah, 2 hal itu, ruang dan waktu itu sudah menjadi hukum yang memang begitu adanya, begitu faktanya, udah bukan lagi teori. Kalau di dunia akademik itu yang paling rendah itu kan persepsi namanya, pendapat. Persepsi itu selalu bisa dibantah dengan persepsi yang lain, karena persepsi itu hadir dari sudut pandang tertentu. Orang itu memiliki persepsi tentang sesuatu, itu pasti dari sudut pandang tertentu. Tapi ketika dia beralih pada sudut pandang yang lain, itu persepsinya bisa berbeda. Itulah makanya sering terjadi perdebatan. Di YouTube ada banyak perdebatan-perdebatan tentang suatu ilmu tertentu. Itu karena sudut pandangnya yang berbeda. Itu persepsi. Persepsi ini kalau dia kuat atau diuji, lolos dari sebuah ujian, diuji dengan penelitian, maka dia menjadi hipotesis. Kalau dia kuat persepsinya, dia jadi hipotesis. Hipotesis ini lulus dari ujian, ya, kalau di dunia akademik itu penelitian, kalau sudah diteliti dan ternyata benar, hipotesisnya itu menjadi teori. Teori ini kalau dalam jangka waktu yang lama tidak ada teori-teori baru yang membantah tentang satu teori tertentu, itu namanya hukum. Nah, waktu dan ruang itu tadi sudah hukum, bukan lagi teori itu. Tak bisa dibantah. Dan tidak pernah ada satu teori yang membantah apa yang tadi saya katakan, bahwa kita hidup di masa sekarang tidak bisa masuk ke masa lalu, dan pun juga tidak bisa masuk ke masa yang akan datang. Nah, terbatasi oleh 2 hal inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi resah, gelisah, susah. Karena apa? Karena pengetahuannya terbatas oleh 2 hal. Kegiatan manakib online sedunia ini ternyata telah membuktikan bahwa hukum tentang ruang itu bisa dihancurkan, hukum itu bisa dihancurkan dengan teknologi. Jadi dengan kita menggunakan teknologi Zoom ini, maka dimanapun berada, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan ini. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh para wali. Para wali itu dia bisa hadir pada ruang yang berbeda. Pangersa Abahaus misalnya. Pangersa Abahaus hadir dalam kegiatan manakib online sedunia ini. Kenapa? Karena memang wali. Wali itu bisa menembus ruang dan waktu. Kenapa? Karena makrifatnya. Kenapa? Karena kesolehannya. Orang yang soleh itu dan istiqomah kesolehannya, itu kan Allah menjadi matanya di mana dia melihat. Allah menjadi kakinya di mana dia berjalan. Allah menjadi lisannya di mana dia berbicara. Jadi semuanya sudah Allah aja begitu. Orang yang sudah istiqomah dalam kesalihan, istiqomah dalam thariqah. Orang yang sudah makrifat. Nah, dalam hal ini pangersa guru agung kita, Pangersa Abahaus, adalah orang yang sudah mencapai level itu. Seorang wali Allah itu salah satu cirinya adalah dia bisa melakukan 3 hal.
Satu disebut dengan tajasud qoblal wujud. Yang kedua tajasud ba'dal wujud, dan yang ketiga tajasud indal wujud. Jadi ada 3 hal. Itu ciri seorang wali. Kita lihat misalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Syekh Abdul Qadir itu menyodorkan pundaknya untuk diinjak ketika Rasulullah akan naik ke atas buruk. Sekonyong-konyong datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menyodorkan pundaknya. Bagi orang yang kurang memahami atau pandangan keislamannya berbeda, maka dia akan mengatakan, mana mungkin cerita ini atau manqobah ini dikatakan sebagai manqobah bohong. Kenapa? Mana mungkin? Syekh Abdul Qadir kan pada masa itu belum hidup, belum ada bahkan. Syekh Abdul Qadir tidak bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Waktunya berbeda. Syekh Abdul Qadir belum lahir pada saat Rasulullah hidup. Tapi bagaimana mungkin Syekh Abdul Qadir hadir dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW? Bagi seorang wali Allah, itu mungkin saja. Kenapa? Karena sudah adanya kebersatuan yang disebut dengan wihdatus syuhud, ya, bukan wihdatul wujud. Wihdatus syuhud, penyaksian, kebersatuan penyaksian, kebersatuan rasa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Abdul Qadir sekonyong datang ketika Rasulullah mau Mi'raj. Nah, peristiwa itu Syekh Abdul Qadir muncul pada saat Rasulullah mau Mi'raj itu disebut dengan, dalam dunia tasawuf disebut dengan tajasud qoblal wujud. Jadi diperjasadkan oleh Allah sebelum adanya tajasud qoblal wujud. Itu dalam kehidupan para wali itu biasa. Untuk orang-orang yang sudah ma'rifat, maka udah bukan logika lagi, ukurannya udah bukan logika lagi. Kenapa? Karena adanya kebersatuan antara dirinya dengan Allah. Bukan kebersatuan zat, ya, bukan. Kebersatuan rasa, kebersatuan maka rasanya seringkali tajam, apa yang disebut dengan indera keenam itu. Maka para wali Allah itu memiliki indera keenam. Kenapa? Tadi sudah ada kebersatuan rasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Abdul Qadir pada saat itu datangnya Syekh Abdul Qadir pada Mi'rajnya Rasulullah itu disebut dengan tajasud qoblal wujud, diperjasadkan sebelum adanya. Yang kedua, ketika Rasulullah Mi'raj, ya, Rasulullah itu bertemu dengan para nabi-nabi yang hidupnya jauh sebelum Rasulullah hidup di dunia. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, itu sebagian dari nabi-nabi yang bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj. Perlu diketahui, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Rasulullah Mi'raj itu dengan jasadnya, bukan ruh saja, tapi dengan jasadnya. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya pun berarti jasad dengan jasad. Karena kalau jasad ya berarti harus ketemu jasad lagi, nggak bisa jasad dengan ruh. Nah, nabi-nabi yang dulu itu, yang hidup jauh sebelum masa Rasulullah itu, peristiwa itu disebut dengan tajasud ba'dal wujud, diperjasadkan oleh Allah setelah adanya tajasud ba'dal wujud. Nah, barulah terjadi dialog antara Rasul dengan Nabi Musa misalnya, ketika Rasul sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Gitu.
Jadi bagi orang-orang yang sudah bening hatinya, sudah bersih hatinya, bukan hal yang mustahil bisa menembus ruang dan waktu. Kita ini terbatasi oleh ruang dan waktu kan karena hati kita kotor, Pak. Hati kita kotor. Once hati kita bersih, sudah tidak ada lagi sesuatu selain Allah dalam kalbu kita, maka yang namanya ruang dan waktu itu bukan lagi sesuatu yang membatasi. Biasa saja sudah. Maka inilah sesungguhnya yang ingin kita capai dalam bertorikot ini. Terus sering kalau di Bekasi itu pernah suatu waktu kami khotaman di masjid berjamaah, itu ada ikhwan yang melihat Abah Aus ada di mimbar masjid. Nah, ini namanya dalam dunia tasawuf disebut dengan tajasud indal wujud, diperjasadkan semasa adanya, saat adanya. Itu biasa saja. Banyak kan ikhwan-ikhwan lain di wilayah-wilayah lain juga yang melihat Abah Aus ada di hadir pada saat itu. Nah, itu tajasud indal wujud namanya. Diperjasadkan pada saat adanya. Kalau zikir kita istiqomah, proses pembersihan hati yang kita lakukan ini, kita lakukan secara istiqomah dan terus-menerus, maka kita pun bisa sampai pada level itu. Kita pun bisa sampai pada makom itu. Ruang dan waktu adalah sesuatu yang membatasi kita, dan seringkali dengan adanya keterbatasan itu kita menjadi cemas. Semuanya itu hanya bisa diatasi dengan zikir. Selagi hati kita masih cemas terhadap apapun dalam hidup kita, misalnya cemas tentang biaya sekolah anak, nanti bagaimana? Cemas tentang suami kita, karena suami ada di ruang yang berbeda, apa yang dilakukan oleh suami kita, cemas. Nah ini sepanjang masih ada rasa cemas-cemas begitu, berarti kalbu kita masih kotor, kalbu kita masih belum bersih. Maka proyek kita adalah terus membersihkan kalbu dengan kalimat la ilaha illallah. Alat kita untuk membersihkan kalbu ini sudah kita dapatkan dari Pangarsa Guru Agung Abah Aus, dari Syekh Mursyid kita. Maka tinggal itu saja kita laksanakan, kita istiqomahkan. Ya. Cobalah dikir la ilaha illallah sebagai dikir jahar kita itu dengan hitungan yang lebih banyak. Siapa di sini yang sudah punya tasbih yang 1000? Ya, tasbih seperti ini, yang 1000. Kalau belum punya bisa coba beli ya tasbih yang 1000, karena begitu kita pegang tasbih yang 1000, maka terdorong kita untuk menyelesaikan zikir kita sampai 1000 itu. Ya. Jadi pesan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Berusahalah untuk memperbanyak zikir kita. Kan kata Abah Aus juga, kalau apapun masalah yang kita hadapi, jawabannya zikir. Tidak sulit bayar utang, zikir. Mau dapat jodoh, zikir. Mau sukses, zikir. Lancar dagang, zikir. Semuanya jawabannya ada di zikir. Tidak ada masalah yang tidak selesai dengan zikir. Bagi para ikhwan yang sudah terbiasa atau sudah istiqomah yang melaksanakan zikir thariqah kita ini, pasti mengalami hal-hal seperti itu. Di sini saya lihat ada beberapa ikhwan yang memang sudah ikhwan-ikhwan lama. Saya yakin sudah merasakan efek dari zikirnya itu, sehingga bisa istiqomah pada thariqah ini, Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ini memperbanyak
memperbanyak dzikir la ilaha illallah, itu sangat bermanfaat buat kita. Hal-hal yang membuat kita cemas dalam hati kita, hal-hal yang membuat kita ragu, bimbang, itu bisa dihancurkan dengan la ilaha illallah. Kalau masih ada cemas, maka berarti dzikirnya masih kurang. Alat kita sudah dapat, semuanya sudah punya ini. Tinggal dilaksanakan saja. Keseriusan dan kesungguhan. Minimal supaya hidup kita tenanglah dalam dunia ini. Ya, tidak gelisah, tidak resah. Setiap orang di dunia ini kan pasti banyak masalah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ada masalah, tidak ada itu. Kecuali orang yang sudah istiqomah dzikirnya. Maka masalah itu bukan tidak ada, tapi tidak dirasakan sebagai satu masalah. Apalah yang kita cari dalam hidup ini? Kalau kita mencari uang, uang itu nggak ada selesainya. Gaji kita sekarang 10 juta, pengen 20 juta. Udah 20 juta, pengen lagi terus. Yang pada akhirnya, naudzubillah min dzalik, bisa menjadikan masalah. Ya, contohnya, kasus yang sedang viral sekarang di media sosial. Pegawai pajak itu, kan hartanya banyak itu. Kan tadinya pasti dari merasa kurang. Nah, sekarang sudah banyak, ternyata menjadi sebab timbulnya masalah yang baru. Ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Allah tidak akan ridho pada kita sebelum kita ridho dulu pada Allah. Ikhlas terhadap apa yang diatur oleh Allah bagi kita. Pengaturan Allah itu mungkin sampai pada kita ada yang manis, pasti juga ada yang pahit. Tidak mungkin pahit semua, tidak mungkin manis semua. Karena kita ini kan sedang dilatih untuk semakin kenal kita kepada Allah. Allah mengatur dunia ini kan orangnya ini miliaran. Kalau kita kalau kita mencoba imajinasi betapa sulitnya mengatur manusia yang jumlahnya miliaran ini. Jangankan manusia yang jumlahnya miliaran, manusia yang ada di keluarga kita saja kan masih sulit diatur. Manusia yang ada di jamaah kita saja sulit diatur. Apalagi yang jumlahnya miliaran. Maka oleh karena itu, pahamilah bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah tentukan, apa yang telah Allah atur di dunia ini, pastilah untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan diri kita. Itulah makanya, hanya dengan dzikir sajalah hilang segala cemas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.